Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handri Melinda Sari dengan NIM 20313131066 dan juga dengan teman-teman saya nantinya yang akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk cerita untuk AUD. Dan yang saya akan bahas yang pertama adalah jenis cerita untuk AUD. Nah, untuk jenis cerita untuk AUD itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu cerminan budaya dan juga berkaitan dengan lingkungan. Cerita rakyat tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mite. Mite adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan juga sakral oleh pendukungnya. Mite biasanya melukiskan kelahiran bangsa, pertemuan orang tua dan dewa, dan juga sebagainya. Yang kedua ada legenda. Nah, legenda itu merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan juga dianggap sakral oleh pemilik cerita. Legenda juga sering disebut dengan cerita kuno, yang setengah sejarah, setengah lagi adalah angan-angan. Nah, legenda ini juga bersifat turun-temurun, tetapi legenda untuk anak, untuk cerita anak itu harus penyesuaian bahasa terlebih dahulu. Dongeng merupakan cerita khayal yang dianggap tidak benar-benar terjadi, baik oleh penuturnya maupun pendengarnya. Nah, dongeng ini bisa dijadikan cerita rakyat untuk anak usia dini, terutama dongeng binatang atau fabel. Nah, setelah cerita rakyat ada juga cerita fiksi modern. Cerita ini itu dianggap sebagai sastra hipotesis dan juga sesuai dengan model belajar untuk anak. Cerita ini juga merupakan cerita yang imajinatif yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan problematika kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada cerita faktual. Cerita faktual merupakan cerita yang didasarkan pada peristiwa faktual yang dialami oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, cerita faktual ini biasanya berisi mengenai peristiwa penting yang dialami oleh seorang tokoh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Sumber dan bahan cerita. Cerita untuk anak, taman kanak-kanak berasal dari berbagai sumber. Guru dapat mengambil banyak cerita dari berbagai sumber dengan beragam budaya dan gaya bercerita. Dari sumber tertulis, media elektronik seperti televisi, radio. Cerita juga dapat diperoleh melalui sumber lisan secara natural. Pengertian sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang berasal dari cerita mulut ke mulut yang didengar dari masa lalu, seperti legenda dan dongeng. Sumber ini biasanya diperoleh oleh guru ketika masih kecil, seperti diketahui oleh orang tua, guru, atau ustadz pada masa lalu. Sering diperdengarkan dongeng-dongeng diketik. Banyak orang mengetahui dongeng tentang kancil, harimau, buaya, kura-kura, dan mungkin legenda mengenai tempat bukan dari membaca buku tetapi melalui cerita orang tua sebelum tidur, cerita guru menjelang sekolah usai, atau cerita ustadz setelah selesai mengaji. Cerita dari sumber lisan mungkin sekali memiliki beberapa perubahan dan perbedaan. Hal tersebut wajar karena memori manusia sebagai pemeliharaan cerita cenderung mengalami distorsi. Untuk itu, guru yang akan memanfaatkan cerita dari sumber lisan Seongyang menuliskan kembali terlebih dahulu. Ketika ini berguna untuk membuat bahan cerita yang siap saji.
Penulisan ulang cerita dari sumber lisan memudahkan guru mengingat isi cerita serta mempermudah teknik pengubahannya pada saat diperlukan selama penceritaan. Sumber cerita lain adalah sumber tertulis. Cerita tertulis dapat ditemukan sebagai teks cetak seperti kitab suci, buku, atau majalah. Meski demikian, membuat banyak cerita dari sumber tertulis tidak mudah karena memerlukan beberapa penyesuaian. Kisah-kisah dalam kitab suci dapat saja disajikan sumber cerita untuk anak usia dini, asal guru mampu mengemasnya dengan baik. Selanjutnya, sumber cerita tertulis lain yang dapat dimanfaatkan guru adalah cerita-cerita yang didapatkan oleh legenda atau dongeng-dongeng, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri dalam bentuk bunga rampai seperti dongeng-dongeng Andersen, bunga warisan, maupun cerita lepas impor seperti Putri Salju, Pinocchio, dan sebagainya. Buku cerita modern pun dapat dijadikan sumber cerita. Di antaranya, buku-buku tersebut ada yang berorientasi pada bahasa Indonesia dan asing, pada cerita atau peristiwa, dan ada pula yang lebih menonjolkan gambar. Guru dapat memilih mana di antara buku-buku tersebut yang sesuai untuk anak didiknya. Menyesuaikan dapat dilakukan apabila guru ingin menonjolkan sisi verbal, audial, atau cerita dalam tulisan, sehingga cerita yang disampaikan lebih menarik dan audial. Selanjutnya, majalah yang banyak di toko buku dapat menjadi alternatif sumber cerita. Guru dapat menjadi pengambil cerita yang disajikan seperti cerita-cerita saduran yang terdapat dalam salah satu majalah anak-anak. Guru hanya perlu menuliskan kembali inti cerita dengan kosakata dan gaya bahasa yang sesuai dengan anak didik. Selanjutnya, cerita ciptaan guru. Cerita ciptaan guru merupakan salah satu sumber cerita yang berasal dari kreativitas guru. Cerita semacam ini hanya dapat diperoleh jika guru memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dialami anak didiknya. Permasalahan yang terjadi di sekolah seperti berbagai makanan, bermain bersama, datang terlambat, ditunggu ibu, belajar berteman, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.